Iman yang menyembuhkan. Faith that healed. Markus 5 ayat 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, Bapak Ibu saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu sudah diberikan pada saudara iman. Tuhan kita lebih daripada segala penyakit apapun. Kuasanya ajaib. Kuasanya tidak terbatas. Kuasanya yang paling besar. Yang percaya boleh amin yang keras. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, minggu ini kita akan melihat iman saudara yang menyembuhkan. Amin. Nah, dengarkan. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus mengutus murid-murid dan salah satu perintah Yesus adalah sembuhkanlah yang sakit. Amin. Dia berkata, bangkitkan yang mati, usirkan setan-setan, dan kemudian salah satu diantaranya ialah sembuhkan yang sakit. Amin. Sembuhkan yang sakit adalah perintah Tuhan. Dan saudara, kalau Tuhan yang memerintahkan, artinya saudara yang melakukannya. Yang mengerti katakan haleluya. Dan kalau saudara yang melakukannya, artinya orang lain tidak melakukannya, engkau yang melakukannya. Kalau saya yang mengangkat kursi, itu artinya bukan orang lain yang mengangkat kursi, saya yang mengangkat kursi. Dan dalam kata orang lain, pribadi yang lain, itu berarti Anda yang melakukannya, bukan Tuhan atau orang lain. Kalau Tuhan berkata, angkat kursi itu kemari, maka saudara tidak lagi berdoa kepada Tuhan, dan berkata, Tuhan, angkatkanlah kursi itu kemari, atau mempersalahkan orang lain. Karena kau tidak mengangkat kursi itu, maka kursi itu tidak sampai kemari. Apa hubungannya itu semua Pak Pendeta? Begini. Ketika Tuhan berkata sembuhkanlah orang sakit, saudara tidak berdoa lagi kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah orang ini. Dan saudara juga tidak mempersalahkan orang lain, karena kau tidak beriman, makanya kau tidak sembuh, padahal aku sudah berdoa untukmu. Saya mau beritahu pada saudara, semua perintah Tuhan masuk pada kategori mustahil dilakukan. Semua perintah Tuhan ada dalam kategori tidak mungkin dilakukan tanpa pertolongan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan memberikannya pada saudara. Kenapa? Supaya kita berserah kepada Roh Kudus. Supaya kita tahu betul tidak ada ilah lain selain daripada Dia. Kalau itu jadi, Yesus yang melakukannya. Kalau itu jadi, Tuhan Yesus yang bekerja. Maka dengarkan baik-baik. Ya, engkau yang bertugas, tetapi engkau tidak ada di bawah tekanan. Sekali lagi saya ulangi. Ya, saudara yang meletakkan tangan atas orang sakit, tapi saudara tidak ada di bawah tekanan. Yang mengerti katakan amin. Saudara tidak ada di bawah tekanan, bagaimana kalau dia sembuh, bagaimana kalau dia tidak sembuh. Saudara tidak ada di bawah tekanan, apa yang kubuat setelah ini, tidak ada. Saudara hanya alat Tuhan. Tuhan katakan orang percaya letakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Itu yang kita lakukan, itu yang kita percayai, itu yang kita pegang, itu yang kita laksanakan. Dan kita akan melihat Tuhan tidak gagal melakukan bagiannya, asal kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan hanya bisa bekerja, Roh Kudus bekerja kalau ada bahannya. Semua perintah Tuhan adalah mustahil dilakukan, mesti dengan Roh Kudus. Dan kita mengerjakannya bersama Roh Kudus. Roh Kudus mengerjakannya dalam kita. Tapi Roh Kudus hanya bisa bekerja kalau ada bahannya. Bahannya itu adalah iman. Haleluya. Nah, sekali lagi, Markus 5 ayat 34. Maka katanya pada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah saudara, kata selamat pada yang pertama dan kata selamat yang kedua itu beda. Nanti saudara lihat sendiri di Alkitab kata aslinya. Tapi saya mau menyampaikan yang pertama sekali. Yang pertama sekali dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata selamat ini diambil dari kata aslinya yaitu sozo. Sozo
itu berarti selamat, sembuh, dilindungi, dijagai, dibebaskan. Sozo berarti untuk menyelamatkan seseorang dari suatu bahaya atau ancaman, untuk membebaskan seseorang dari kesengsaraan atau aniaya, disembuhkan secara menyeluruh, dan dibebaskan daripada penghukuman. Jadi kalau saudara lihat, ini adalah satu kata yang indah, sozo. Sozo itu adalah satu hal yang indah yang kau dapatkan ketika engkau beriman kepada Yesus. Jadi sekarang imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah membawakan sozo kepadamu. Sozo ini bagaikan satu paket yang besar. Lengkap paket ini dan diberikan kepada mereka yang beriman, yang bertemu dengan Tuhan. Beberapa kali kata ini dituliskan, dan mereka yang mendapatkannya hanya orang yang beriman kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita tidak mendapatkan sozo pada saat kita bertemu Yesus? Karena kita datang kepada Tuhan dengan doa, betul. Dengan permohonan, betul. Dengan pujian, penyembahan, ucapan syukur, betul. Haleluya. Atau dengan air mata, puji Tuhan. Tapi tidak dapat paket besar, mungkin dapat paket kecil. Ada kelegaan. Ya, mungkin ada berkat. Oke, tapi kalau sozo, saudara datang pada Tuhan dengan iman. Haleluya. Perkataan yang sama Tuhan berikan kepada wanita yang sakit pendarahan. Ini kan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Sozo, imanmu. Ini orang datang tidak dengan doa, ini orang datang tidak dengan pujian penyembahan, ini orang datang tidak dengan apapun selain dengan imannya yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Haleluya. Maka dia bukan hanya dapat sembuh, dia dapat keampunan dosa, dia dapat hidup baru, dia dapat kesembuhan, dia dapat perlindungan, dia dapat semuanya. Sozo datang karena iman. Haleluya. Iman memungkinkan Yesus bekerja secara ultimate. Ultimate itu yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi. Sehingga saudara bisa dapat sozo. Nah sekarang dengarkan, saudara bisa datang ibadah ini dengan keluhan. Macet kali tadi di jalan, banyak kali kerja aku, capek aku. Aduh, maunya cepatlah pulang ya. Pusing kepalaku. Bisa, ya saudara diberkati. Tapi kalau saudara datang ibadah dengan iman, aku gak peduli Tuhan seberapa capek aku, tapi hari ini asal ku jamah saja jubahmu, aku pasti dapat berkat yang besar. Aku pasti sembuh, aku pasti dipulihkan. Haleluya. Aku gak peduli Tuhan seberapa hebat dunia memukul aku, tapi hari ini aku mau datang kepadamu dengan iman. Yesus sanggup, Yesus mampu, Yesus mau. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, ini luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Dan sekarang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman di sini ada hal yang menarik. Karena dalam banyak mukjizat, kata iman yang dipakai Yesus adalah pisteuo. Saudara tahu bahwa iman sudah kita pelajari. Iman itu ada dua kata aslinya dari bahasa Yunani, yaitu yang pertama pistis, kata benda. Yang kedua pisteuo, kata kerja. Mengapa ada pistis? Karena iman itu adalah kata benda. Benda itu artinya bisa kau miliki. Yang mengerti katakan amin. Mobil kata benda, bisa kau miliki. Rumah kata benda, bisa kau miliki. Dan saya berdoa itu semua diberikan Tuhan kepada saudara. Haleluya. Semua yang dicari-cari oleh orang dunia ini, Bapamu tahu engkau membutuhkannya. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya sukacita katakan amin. Ya saudara, kata benda mengatakan bahwa kita bisa memiliki iman, pistis. Tetapi kata kerja, pisteuo,
mengatakan bahwa itu hanya efektif apabila kita lakukan. Beberapa benda di dunia ini tanpa dikerjakan tidak bisa punya efektivitas yang nyata. Contoh sapu. Sapu adalah kata benda. Tapi tanpa menyapu, sapu tidak akan ada gunanya. Maka saudara kekasih dalam nama Yesus, biasanya kalau mukjizat dipakai kata pistewo, karena itu adalah kata kerja. Tetapi sekali ini Tuhan pakai kata pistis. Pistismu, itulah yang membawakan sozo kepadamu. Imanmu yang kau miliki. Jadi sekarang Tuhan melihat ke dalam hatimu. Haleluya. Ayo kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi saudara, Tuhan mau memberitahu, kalau engkau punya pistis, punya iman, maka ketika kau jumpa dengan aku, ada sozo yang bisa kuberikan padamu. Haleluya. Nah sekarang pertanyaannya, adakah saudara datang hari ini dengan pistis? Miliki iman. Jadi ini menerangkan 3 perkara yang penting pada kita. Yang pertama sekali, apa yang kita miliki sangat berpengaruh dalam hidup kita. Yang kedua itu artinya kita harus punya iman yang benar. Karena ada iman yang salah, ada iman yang negatif, ada iman yang positif. Yang mana yang kau punya itu yang jadi padamu. Jadi nomor 1, apa yang kita miliki sangat berpengaruh pada hidup kita. Nomor 2, itu sebabnya kita harus, semua berkata harus punya iman yang benar. Dan yang nomor 3, iman yang kita miliki mendatangkan kehidupan yang sangat lengkap, yaitu sozo pada kita ketika kita bertemu dengan Yesus. Bagaimana kita tahu iman yang benar? Mari kita lihat mengenai iman pada hari ini. Yang suka cita katakan haleluya. Markus 9 ayat 23. Seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Kalaulah kau bisa, tolonglah kami." Ini orang saudara dari kata kalaulah kau bisa melakukan sesuatu. Dari situ sudah menunjukkan kurang imannya. Yang mengerti katakan amin. Saudara, dunia ini, apa yang kau lihat bisa membuat imanmu tergerus. Kenapa iman Bapak ini hilang? Karena di dalam hatinya sedang bertempur. Apa yang bertempur? Berita-berita tentang Yesus. Itu nomor 1. Dengan apa? Dengan apa yang diakuinya pada Tuhan. Saudara, dia tidak mempunyai berita yang berkemenangan pada Tuhan. Sangat berbeda dengan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Beritanya beda. Beritanya dikuasai oleh berita-berita tentang Yesus. Sehingga ketika dia ngomong, dia berkata apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Tetapi orang ini berita tentang Yesus kalah. Karena ketika ditanya apa yang keluar dari mulutnya, ini anak sejak masa kecilnya kerasukan setan. Berkali-kali setan berusaha membunuhnya. Berkali-kali setan menenggelamkannya ke air dan kemudian membawanya ke dalam api. Lalu kemudian, aku sudah membawa pada murid-muridmu tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Semua negatif. Dengarkan baik-baik. Kau bisa ada di hadirat Tuhan dengan iman, atau kau juga bisa di hadirat Tuhan dengan keluhan. Maka sekarang lihat baik-baik. Dua-dua ada di hadapan Yesus. Puji Tuhan yang satu cepat memperbaiki kesalahannya. Dua-dua ada di hadapan Yesus. Sekarang kita ada berapa orang di sini? Golongan yang manakah Anda? Golongan yang manakah saya? Dua-dua kita mendengar berita-berita tentang Yesus. Minggu yang lalu kita sudah mendengar berita tentang Yesus. Yesus bisa menyembuhkan sakit epilepsi. Sesuatu yang datang tiba-tiba. Kemalangan yang datang tiba-tiba. Oh, segala sesuatu, kesedihan, tekanan yang datang tiba-tiba. Yesus bisa atasi. Yesus bisa tolong. Haleluya. Oh Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit, kesengsaraan. Sudah kita lihat minggu yang lalu. Amin. Amin. Itu berita tentang Yesus. Kalau bukan karena berita tentang Yesus, Bapak ini tidak akan datang kepada Yesus pada Markus pasal 9. Betul atau tidak? Dia datang, tetapi dia datang dengan keluhan. Adakah kau juga datang ke tempat ini dengan keluhan? Dan siapa bilang engkau salah? Tidak ada yang mengatakan kau bohong.
Tidak ada yang mengatakan kau salah. Apa yang dikatakan Bapak itu betul adanya. Dia butuh pertolongan, dia orang yang perlu dikasihani. Tapi Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dengan iman yang seperti itu. Sedangkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, Tuhan bukan tidak berbuat apa-apa, dia yang menarik kuasa Tuhan datang padanya. Dia yang tangkap mukjizatnya. Itu sebabnya sekarang saya suka berkata pada saudara, bukan hanya terima, tapi saya katakan tangkap mukjizat Tuhan. Haleluya. Kalau boleh kita tukar khusus untuk GKI, tarik mukjizatmu dalam nama Yesus. Tarik turun berkatmu dalam nama Yesus. Haleluya. Apa yang ada dalam hati tercermin keluar dari ucapan mulut kita. Beda betul. Ya, satu datang di hadirat Tuhan. Ini yang kulihat. Setiap hari ada aja serangan setan. Setiap hari ada aja kematian mau datang. Tapi yang satu datang pada Tuhan. Asal ku jamah saja jubahnya, sikitnya yang kulakukan, besar yang kuperoleh. Sikitnya kulakukan tapi besar berkat yang kuperoleh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku bisa. Asal kulakukan bagianku, pasti aku diberkati, pasti aku sembuh. Oh saudara, masih sakitkah dia? Masih. Masihkah dia pendarahan? Masih. Masihkah dia menderita? Masih. Masihkah dia minum sangobion? Masih. Tapi di dalam ini ada iman. Sehingga ketika dia terima bertemu Yesus, dia terima sozo. Puji Tuhan, Yesus gak marah kepada yang satu lagi. Yesus mau memperbaiki teologianya. Yesus mau menolong kita semua yang datang dengan keluhan pada hari ini. Waktu saya baca ayat ini, saya sadar betul, Tuhan, aku pun sering datang kepadamu dengan keluhan. Padahal aku tahu betul, aku gak pantas mengeluh. Mulai hari ini pada ulang tahun kita, biarlah kita jadi gereja yang betul-betul gereja kemenangan iman Indonesia. Dengarkan baik-baik, 10 tahun ini adalah 10 tahun yang luar biasa. Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang mustahil. Dan engkau akan melihat hal yang mustahil itu menjadi hal yang biasa bagimu. Ada banyak mukjizat sehingga mukjizat itu jadi biasa. Tetap luar biasa tapi jadi hal yang biasa. Setiap kali datang mukjizat luar biasa tapi itu biasa terjadi pada diriku. Haleluya. Haleluya. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3 kali. Bukan 10, bukan 20, bukan 30. Tetapi selalu terjadi. Biasa terjadi hal yang luar biasa kepadaku. Amin. Iman yang membuat Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kuasa Tuhan tidak berubah. Kuasa Tuhan sudah tersedia. Mukjizat Tuhan itu nyata. Tetapi untuk menerimanya, kita perlu iman. Haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Ada syaratnya, demikian juga dengan kesembuhan. Kesembuhan itu tidak datang begitu saja padamu. Kuasa itu tidak datang begitu saja padamu. Engkau harus punya iman. Tapi saya sudah seumur hidup jadi orang Kristen. Amin amang. Puji Tuhan untuk itu. Tapi saya sudah jadi anggota gereja kemenangan iman Indonesia sejak saya dalam kandungan ibu saya. Haleluya. Luar biasa. Amin untuk itu. Tapi untuk menerimanya harus punya iman. Ada bagian kita punya iman. Haleluya. Alkitab mengatakan tanpa iman Yesus tidak dapat bekerja. Markus 6 ayat 5 dan 6. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Kenapa? Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu apa jawabannya diberikan oleh Yesus? Yesus kemudian berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Perhatikan baik-baik. Beberapa ayat mengatakan dia pergi memberitakan Injil. Tapi sekali ini dikatakan dia pergi mengajar. Kenapa? Karena Alkitab berkata, iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Yesus lihat ada ketidakpercayaan,
Maka Yesus segera mengatasinya dengan apa? Pengajaran yang membawa iman. Maka hari ini saya mau berkata pada saudara, pengajaran ini harus diulang-ulang kata Alkitab. Oh, saya tidak bisa take it for granted dan berkata, oh namanya Gereja Kemenangan Manusia, biasa kami KKR. Biasa kami mendoakan orang sakit. Sayang, dengarkan baik-baik. Biasa pun kau nyuntik, engkau harus tetap berhati-hati. Haleluya. Kadangkala kita berpikir saudara, berkali-kali kita lakukan, kita sudah terbiasa. Tidak. Kita harus tetap beriman. Kita harus tetap pegang pengajaran yang benar. Bukan berarti kalau saya sudah 1.000.000 kali berdoa bagi orang sakit maka saya bisa. Bukan begitu. Itu mengambil kemuliaan pada diri saya. Kita harus mempunyai teologi yang benar. Kita harus tetap mempermuliakan Tuhan. Harus melakukannya dengan kasih. Yang mengerti katakan haleluya. SOP, standar operasional prosedurnya harus tetap ada. Bukan asal cucu saja kawan. Orang bisa berbahaya karena perbuatanmu. Haleluya. Maka itu sebabnya saya sampaikan kepada saudara lagi. Yesus heran akan tidak percaya mereka. Lalu Yesus mulai mengajar. Amin. Mengapa Yesus tidak dapat berbuat mukjizat? Karena ketidakpercayaan, tidak ada iman. Lebih jauh daripada itu dalam buku Ibrani dikatakan kita tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan kita. Ibrani 3 ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Bukan karena nggak punya kunci. Bukan karena tidak tahu jalannya, nggak bisa masuk. Ada yang menghalangi. Dengarkan baik-baik, dosa menghalangi, tapi ketidakpercayaan juga menghalangi. Dosa datang dari setan. Nah, setan sekarang berusaha keras menghalangi pemberitaan Injil. Kenapa? Karena Injil membuat mereka percaya. Alkitab mengatakannya lebih jelas lagi. Tanpa iman tidak mungkin. Jadi gak usah coba-coba. Banyak harapanmu, yang kau butuhkan iman hamba-hamba Tuhan. Siapa di sini yang gak punya harapan? Semua kita punya harapan. Lalu kita berkata, kenapa kayak gini? Lama kali di GKI gak kuterima. Jawabannya sayang, bukan pada orang lain. Kembali lagi, jangan salahkan Tuhan kalau kursi itu tidak sampai padamu. Dan jangan kau salahkan orang lain kalau kursi itu tidak sampai padamu. Tuhan memerintahkan engkau. Maka engkau yang harus punya iman bagi orang sakit itu. Engkau yang mengerjakan mengangkat kursi itu kemari. Engkau yang menangkap kuasa Tuhan itu. Engkau yang menarik kuasa Tuhan itu. Haleluya. Itulah dia. Iman. Iman itu yang membuka pintu supranatural. Perhatikan kata-kata saya. Iman yang membuka pintu supranatural. Bukan doamu sayang. Kalau kau punya iman kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab. Yang mengerti katakan amin. Lebih daripada itu Alkitab mengatakan tanpa iman tidak mungkin. Tidak mungkin apa? Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Iman menurunkan perkenanan Tuhan. Yang suka cita katakan amin. Apa yang bisa dilakukan perkenanan Tuhan kepada kita? Nomor 1, perkenanan Tuhan menjadikan kita istimewa. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Miliki iman, datang pada Tuhan dengan sozo. Maka saudara mendapatkan perkenanan Tuhan yang menjadikan saudara istimewa. Kata perkenanan itu diambil dari bahasa aslinya yang berarti diistimewakan, disukai, dirindukan, diinginkan. Jadi ketika dikatakan berkenan, artinya saudara disukai Tuhan, diinginkan Tuhan, dirindukan Tuhan. Dan semua itu bisa didapatkan dengan iman.
Ulangan 33 ayat 23. Perkenanan Tuhan menurunkan berkat Tuhan atas kehidupan kita. Perkenanan Tuhan menurunkan berkat yang terbesar dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Sozo tadi ya. Perkenanan Tuhan membawakan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Perkenanan Tuhan membuat Tuhan mendengarkan doa kita. Perkenanan Tuhan adalah setiap hari. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari itu aku menyelamatkan, aku menolong. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi kembali lagi iman. Apa itu iman? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Adakah engkau punya harapan? Ya Pak Pendeta, saya punya harapan. Apa dasar harapanmu? Maunya kayak gitu sih Pak Pendeta, yang itu gak kuat. Ada hal-hal yang belum kita lihat. Saya belum lihat gedung gereja kita yang besar. Kita bercerita tentang gereja. Secara pribadi saudara simpan bagi diri saudara sendiri. Perjuangkan dengan iman pada Tuhan. Saya berdoa perjuangan saudara dikaruniakan kemenangan. Perjuangan kita dikaruniakan kemenangan. Haleluya. Tetapi ada hal-hal yang tidak kita lihat. Ada di sini yang belum melihat anaknya diselamatkan Tuhan. Ada di sini yang belum melihat doanya dijawab Tuhan. Ada di sini yang belum melihat rumahnya diberikan pada dia. Dia masih mengontrak. Ada di sini belum melihat keturunan yang diberikan Tuhan. Ada yang kita perjuangkan, ada yang belum kita lihat. Tapi Alkitab berkata, bukti. Ada bukti. Oh, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tapi ketika saudara menyaksikannya, itu artinya saudara sedang memproklamasikan, Tuhanku melakukannya lagi. Pengakuan iman kita berkata, kesaksian kita berkata, Tuhanku melakukannya lagi. Nah itulah iman. Itulah iman. Belum pun kau punya, belum pun kau dapatkan, engkau sudah bersaksi. Tuhanku melakukannya lagi. Dan sekali ini dia lakukan untukku. Tentu jadi karena perkenanan Tuhan. Karena ada iman. Yang beriman hari ini angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Ayo mari kita bangkit berdiri bersama-sama.